Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi Waalaikumsalam, semuanya. Ibu. Salam Pagi, Ibu. Gimana kabarnya? Sehat-sehat? Sehat Ibu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Ayo, siapa yang mau mimpin doa hari ini? Saya, Bu. Ayo Ike, pimpin doa dulu ya nak ya. Ya, mari teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Ya, baiklah. Sudah sarapan semua belum? Sudah, Bu. Alhamdulillah sarapan biar sehat ya nak ya. Jadi dalam kondisi saat ini, kondisi seperti ini kita belajar tatap muka dengan sesi, menggunakan sesi, kalian terpisah dengan teman separuh masuk, separuh enggak. Jadi kita harus tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan ya nak ya. Jadi sering cuci tangan, jaga jarak, juga harus memakai masker kalau kemana-mana. Jadi kondisi seperti kondisi sekarang ini kita tetap harus semangat ya anak-anak ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu, semangat. Lanjutannya, jadi sebelum masuk ke materi hari ini, ini kenapa ini Bambang terlambat? Baru masuk, telat? Masuknya katanya jam 8, Bu. Ini pas jam 8. Mungkin. Oh, gitu. Ya, tadi main di parkir dulu itu Bambang itu. Kelamaan di parkir ya. Bu. Ya sudah, di sini kalian sekarang sudah masuk kelas 8 ya Naya. Jadi ini tahun ajaran baru, kelas baru. Jadi semangat baru. Ya, semangat baru, materi baru juga di kelas 8. Jadi untuk sebelum masuki materi yang baru, Ibu pengen mengingatkan dulu yang sudah kalian dapat di kelas 8. Karena materi di kelas 8 ini ada kaitannya tentang interaksi keruangan. Ayo, siapa yang masih ingat apa itu interaksi? Saya, Bu. Ayo, Ika. Saya, Bu. Saya, Ika dulu. Interaksi itu hubungan timbal balik. Oh ya, bagus. Siapa yang pengen menambahkan lagi? Bagus, Ika. Ayo, Saya, Bu. Oh ya, Ida. Gimana? Saya, Bu. Interaksi yang saling berhubungan, Bu. Orang sama orang, gitu, Bu. Oh ya, bagus. Siapa lagi? Ibu. Saya, Bu. Interaksi itu. Saya dulu, Pak. Saya dulu, Bambang. Iya. Ya, Lilis. Ayo, apa Lilis? Bagus. Interaksi itu hubungan yang sifatnya dinamis, Bu. Berubah-ubah, nggak pernah sama, Ibu. Oh ya, bagus pendapatnya. Ayo, siapa lagi yang ingin berpendapat, menambahkan? Saya, Bu. Interaksi itu apa ya? Hubungan antara individu dengan individu dengan kelompok, Bu. Oh ya, bagus. Bagus. Siapa lagi? Ada pendapat lagi? Saya, Bu. Masih kurang Bu. Itu tadi kelompok dengan kelompok dan individu dengan kelompok juga. Iya, bagus semua pendapatnya. Jadi, ya bagus semua ya. Jadi masih ingat tentang interaksi. Ya, intinya interaksi adalah proses timbal balik ya Nak ya, yang mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung. Jadi memang benar tadi yang sudah kalian ungkapkan semuanya, hubungan timbal balik, intinya seperti itu. Nah, yang kita bahas hari ini tentang interaksi keruangan. Nah, siapa yang masih ingat apa itu ruang? Ruang, siapa masih ingat ruang itu apa? Saya, Bu. Ruang, ya. Ruang itu tempat yang ada di bumi yang digunakan sebagai tempat tinggal makhluk hidup. Ya, bagus, Ike. Nah, itu adalah ruang ya, Nak ya. Jadi, kita hubungkan interaksi antar ruang. Jadi, interaksi antar ruang adalah suatu cara mengelola ruang berdasarkan potensi dan permasalahannya berkaitan dengan ruang-ruang sekitarnya. Jadi ruang tempat interaksi itu hubungan timbal balik. Jadi ada tempatnya di ruang
ini. Nah, bagus semuanya. Jadi masih ingat pelajaran kelas 7. Nah, kaitannya dengan materi yang akan kita bahas yaitu interaksi keruangan antar negara-negara ASEAN. Tapi di sini yang akan kita bahas adalah pengaruhnya, pengaruh interaksi antar ruang. Jadi pengaruh interaksi antar ruang terhadap yang pertama nanti Ibu tampilkan PowerPoint-nya ya. Jadi tujuan pembelajaran ini materi kita tentang pengaruh interaksi antar ruang yang diakibatkan oleh faktor alam, kemudian oleh faktor manusia dan teknologi. Nah, itu adalah materi yang akan kita bahas pada saat ini. Baiklah anak-anak, Ibu akan menayangkan PPT atau PowerPoint. Kalian Ibu kasih penjelasan sedikit. Nanti kalau ada yang ingin bertanya boleh ditanyakan. Ibu harapkan dalam pembelajaran ini kita tetap kondusif ya nak ya. Kita simak dengan baik. Jangan ngobrol sendiri. Tolong disimak. Ntar Ibu tayangkan dulu. Udah tampil anak-anak? Sudah, Bu. Ya. Nah, ini anak ya. Jadi materi kita pagi hari ini adalah interaksi keruangan dalam kehidupan negara-negara ASEAN. Nah, dalam aktivitas pembelajaran hari ini ya, harapannya setelah pembelajaran kalian atau siswa dapat menjelaskan perubahan ruang akibat faktor alam. Jadi kalian bisa menjelaskan, harapannya menjelaskan perubahan ruang akibat faktor alam. Kemudian yang kedua, harapannya kalian dapat mendeskripsikan perubahan ruang yang diakibatkan oleh faktor manusia. Kemudian yang ketiga, dapat menemukan perubahan ruang yang diakibatkan oleh faktor teknologi. Itu harapannya setelah pembelajaran ini. Selanjutnya, nah ini Bu tampilkan ilustrasi gambar seperti ini. Kira-kira kalian kalau melihat gambar ini, gambar apa nak? Yang alam Bu. Ada ombak, ada ini masjid Aceh Bu, ya, sama ombak. Ada ombak ya seperti itu. Nah, ini adalah bentuk perubahan ruang atau interaksi antar ruang akibat oleh faktor alam. Nah, sebelum ke situ ini salah satu contoh ya nak ya perubahan ruang, pengaruh perubahan ruang oleh faktor alam. Nah, ayo siapa yang tahu faktor alam apa saja yang mempengaruhi perubahan ruang? Iklim, Bu. Ya, bagus. Siapa ini? Iklim. Siapa nama lupa Ibu sampean? Atik, Bu. Oh iya, Atik. Bagus. Iklim. Apalagi selain iklim? Ada lagi faktor alam yang mempengaruhi perubahan ruang? Geologi, Bu. Geologi, Bu. Ya, pinter. Geologi, faktor geologi. Ada lagi? Ada lagi? Ya sudah bagus semua jawabannya ya, betul. Jadi ada faktor alam yang mempengaruhi perubahan ruang. Yang pertama adalah iklim. Mengapa iklim mempengaruhi perubahan ruang? Karena iklim ini, pengaruh iklim ini kan akibatnya dari tiupan angin ya nak ya, tiupan angin itu membawa pengaruh misalnya tiupan angin muson barat membawa pengaruh hujan, tiupan angin muson timur membawa pengaruh musim kemarau. Nah,
pengaruhnya itu, kita nggak bahas iklimnya ya, Nak ya. Pengaruh dari musim kemarau, musim penghujan itu yang bisa menyebabkan perubahan ke ruangan. Misalnya musim kemarau yang berkepanjangan itu bisa menyebabkan kekeringan. Tuh bisa menyebabkan kekeringan sehingga menimbulkan perubahan ruang. Kemudian hujan, misalnya hujan yang berlebihan juga bisa menimbulkan perubahan ruang seperti banjir dan seterusnya. Kemudian yang kedua, faktor geologis. Nah, faktor geologis ini hubungannya dengan batuan penyusun muka bumi ya. Kita nggak bahas batuan penyusun muka bumi. Jadi aktivitasnya geologis penyusun muka bumi ini kaitannya dengan aktivitas lempeng bumi. Jadi lempeng bumi kita tahu bahwa selalu bergerak aktif. Nah, pergerakan lempeng bumi ini bisa menimbulkan gesekan atau tumbukan yang mengakibatkan retakan. Nah, retakan tersebut bisa mengakibatkan yang disebut dengan aktivitas tektonik. Nah, aktivitas tektonik tersebut bisa terjadi di laut, di dasar laut atau di daratan. Itu penyebab gempa bumi, gempa tektonik. Nah, ini gempa tektonik ini akibat dari faktor geologis. Kaitannya seperti itu. Dengan perubahan ruang apa? Nah, dengan perubahan ruang dari gesekan lempeng tersebut timbul retakan. Nah, retakan itu yang disebutkan dengan gempa. Nah, gempa tersebut bisa terjadi di laut, bisa terjadi di daratan, itu yang bisa menyebabkan perubahan ke ruangan. Ya, akibat gempa tadi di tengah laut bisa misalnya timbul tsunami. Tsunami bisa menyebabkan perubahan macam-macam perubahan ke ruangan. Kemudian aktivitas vulkanisme gunung berapi itu juga akibat dari adanya getaran-getaran dari bumi, kemudian menyebabkan gunung berapi beraktivitas yang lebih, kemudian bisa menggugurkan laharnya seperti itu. Nah, itu juga dampaknya bisa tadi berpengaruh terhadap perubahan ruang itu dari faktor geologis. Kemudian yang faktor ketiga adalah faktor alam yang ketiga adalah ketersediaan sumber daya alam. Nah, mengapa ketersediaan sumber daya alam ini juga berpengaruh? Nah, kita tahu ya, ini hubungannya dengan interaksi antar ruang. Kita tahu bahwa setiap ruang atau setiap wilayah itu berbeda-beda sumber daya alam yang ada, ya, berbeda ketersediaan sumber daya alamnya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan setiap wilayah itu membutuhkan wilayah lain. Makanya ketersediaan sumber daya alam ini berpengaruh terhadap perubahan ke ruangan. Jadi ada yang suatu wilayah memiliki atau sumber daya alam yang satu tidak punya, atau memiliki tapi ketersediaannya sedikit seperti itu. Ya, Nak ya. Jadi itu berpengaruh terhadap terhadap perubahan ruang. Kira-kira itu untuk pengaruh perubahan ruang terhadap perubahan ruang akibat dari faktor alam. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Apa sudah jelas sebelum lanjut? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Berarti kita lanjut sekarang. Nah, sekarang materi yang kedua tentang perubahan ruangan interaksi di Indonesia akibat faktor manusia. Jadi perubahan ruangan akibat dari faktor manusia. Nah, kira-kira aktivitas manusia apa saja sih yang menimbulkan perubahan? Ada yang masih ingat? Atau sudah tahu? Pengundulan hutan kali ya, Bu ya?
Ya bagus Lilis, nebang penggundulan hutan Ibu. itu aktivitas manusia. Terus apalagi ada yang ada tahu? Pembalakannya dibakar Ibu. Oh iya, pembakaran hutan juga termasuk aktivitas manusia yang menimbulkan perubahan. Terus apalagi? Penambangan Bu, penambangan yang liar. Oh ya, bagus memang ya, pinter penambangan. Nah, itu adalah aktivitas-aktivitas ya Naya yang menimbulkan kenapa penebangan hutan secara liar bisa mempengaruhi perubahan ya. Jelas penebangan hutan secara liar itu kan membahayakan ya. Hutan lindung, apalagi hutan lindung yang ditebang secara liar. Namanya hutan lindung adalah hutan untuk melindungi agar ekosistemnya terjaga, resapan airnya juga terjaga. Kalau sembarangan ditebang jelas akan berpengaruh terhadap ruang-ruang yang lain. Kalau di situ terjadi bencana, tanah longsor, banjir, nah akibatnya akan ke ruang-ruang yang lain. Kemudian juga penambangan liar juga ya seperti itu ya, merusak akibatnya juga dampaknya sangat luas terhadap ruang sekitarnya. Selain itu juga aktivitas manusia juga pencemaran itu juga aktivitas manusia ya Nak ya, yang bisa menimbulkan perubahan ruang. Jadi pencemaran lingkungan, pencemaran laut, kerusakan terumbu karang dan seterusnya itu adalah aktivitas manusia yang mempengaruhi perubahan ruang ya, perubahan ruang. Jadi itu kita sebagai manusia yang sudah kalian sudah mengenal seperti itu, kita harus tahu aktivitas apa saja sih yang kita harus jaga dan harus kita lakukan, yang harus tidak kita lakukan. Jadi sebenarnya tidak semua aktivitas manusia yang ke ruangan itu dampaknya negatif. Tadi yang disebutkan kan negatif semua ya Nak ya. Ada enggak kira-kira aktivitas manusia, faktor manusia itu berpengaruh terhadap perubahan tapi faktornya positif gitu? Ada enggak Nak? Oh, perubahan itu contohnya Bu, hutan yang rusak kemudian ditanami kembali Bu. Jadi, nah bagus, iya seperti itu. Nah seperti itu ya Nak. Jadi aktivitas manusia selain merusak ada yang negatif juga ada yang positif. Nah ada yang merusak hutan tapi ada yang menanami kembali. Nah bagus Bambang, seperti itu. Jadi gundul hutannya, ada manusia-manusia yang peduli, mereka menanami kembali. Kemudian seperti penanaman hutan bakau seperti itu. Kemudian melindungi komunitas laut terumbu karang, melarang penggunaan pukat harimau untuk ngebom ikan di laut dan sebagainya. Itu aktivitas manusia yang menimbulkan perubahan ke ruangan positif. Jadi sebenarnya tidak semua aktivitas manusia itu dampaknya negatif semua. Sampai di sini Nah, ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kita bentuk kelompok, nanti selanjutnya kita bentuk kelompok, materi selanjutnya kalian diskusi di LKPD ya, yang sudah ada. Ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak ada Bu, sudah jelas Bu. Sudah jelas ya. LKPD-nya sudah dikirim di Google Classroom ya? Iya, sudah ya kan? Ya, sudah kan ya. Nah, ini perubahan ke ruangan atau terasa ruang yang diakibatkan oleh faktor teknologi. Nah, ini yang akan kita diskusikan. Sekarang kita kegiatan selanjutnya yaitu mengerjakan lembar kerja peserta didik ya Nak ya. Jadi ini petunjuk belajarnya, sudah Ibu bagikan kan Nak ya, sama handout-nya. Handout-nya juga udah dibagikan, bisa dipelajari. Ini langkah-langkahnya. Ini gambarnya. Kalau ada yang kurang jelas dari LKPD yang sudah Ibu bagikan, boleh ditanyakan. Jadi ini yang pertama, amati gambar A dan gambar B.
Gambar A jelas ya anaknya, tahu gambar A itu apa nak? Kereta kuda. Ya, kuda delman. Delman. Ya. Ini hubungannya dengan teknologi transportasi ya nak ya. Ya, ini kaitannya gambar A ini transportasi lama. Tahu ya nak ya, transportasi kuno. Kemudian yang B ini transportasi modern. Nanti kamu, oh ini gambar bis, gambar pesawat, gambar. Jadi ya, jadi jelaskan kelebihan dari gambar A dan gambar B. Oh, gambar A itu kelebihannya apa sih? Transportasi lama. Oh, gambar B kelebihannya apa sih? Alat transportasi modern. Kemudian yang kelebihan dan apa kelebihannya. Kemudian yang kedua kelemahannya atau kekurangan dari gambar A itu apa sih? Kemudian gambar B apa? Selanjutnya ini adalah alat telekomunikasi. Ini kalau kalian lihat gambar apa nak? Itu surat Kentongan Bu. kentongan surat yang A, kentongan surat. Surat Ya. Nah ini surat. Surat kentong. Nah ini adalah alat Yang B komunikasi. itu elektronik, ada laptop, ada komputer. Ada TV Nah, Bu. televisi ya. Ini maksudnya ini gambar A, ini adalah alat komunikasi lama atau alat komunikasi yang lama ya nah. Surat itu kan berkomunikasi zaman dulu kirim surat. Kirim surat kan lama. Kentongan, manggil-manggil orang pakai kentongan, ngumpulin orang pakai kentongan gitu kan zaman dulu. Ini adalah apa namanya teknologi lama lah ya. Jadi ini alat komunikasi yang lama. Kemudian yang ini yang B adalah alat untuk berkomunikasi modern. Jadi pengaruh perubahan apa saja yang dapat kalian temukan dengan adanya perubahan teknologi komunikasi tersebut. Jadi perubahan dari yang lama ke yang modern itu kalian analisis pengaruhnya apa sih gitu dari yang lama ke yang modern. Kira-kira jelas nggak? Nah, ada yang mau ditanyakan dari ini? Udah Bu, ada mau tanya. Ya, Saya ya. mau tanya Bu, itu Ya, nanti dikerjakan kelompok ya Bu? Yang ini ya? Oh Apa iya ya sendiri-sendiri? tadi bentuk kelompok dulu. Tadi kan Ibu udah bilang bentuk kelompok. Jadi ini kelompoknya Ibu ini aja ya. Kita bagi kelompok 3. Jadi yang pertama diketuai oleh Bambang. Ketuanya Bambang ya, komunikasi dengan teman-temannya terserah. Kemudian yang kedua Ike, ketuanya. Ya Bu. Yang ketiga Ati. Kita bagi 3 kelompok ya nak ya. Ya Bu. Ya, silahkan dikerjakan. Setelah itu nanti kita presentasikan. Monggo. Kalau ada hal-hal yang pengen ditanyakan, boleh tanyakan sama Ibu. Monggo silahkan diskusi, terus presentasi. Nanti kalau sudah selesai, ayo Ibu juga ini ya. Kalau ada hal yang perlu ditanyakan, tanyakan aja. Silahkan dikerjakan. Ibu pandu. Ayo diskusi, ada yang belum jelas, silakan kalian diskusikan. Masih ada waktunya berdiskusi. Nanti hasilnya dipresentasikan. Ini kalau diskusinya jawabannya jangan pendek-pendek kayak gini. Kalau pendek-pendek dijelaskan dikit gitu ya. Misalnya kenapa macet kan gitu. Ya, agak diuraikan dikit ya nak ya. Nah bagus, ini udah bagus kayak gini punya Ike. Ya Bu, saya sudah. Saya mau presentasi, boleh Bu? Oh bentar, nunggu gantian no. Nanti dulu nunggu bareng kalau udah kelompok yang lain udah selesai boleh presentasi. Bentar ya nak ya.
Oh ya udah, yuk Ike udah selesai, bagus. Yuk presentasi. Bambang udah semua? Ati kelompoknya? Sudah, Bu. Oh ya, oke bagus. Ayo Ike dulu, kelompok Ike. Ya, saya kelompokan sama Ida sama Endang, Bu. Ini Oh hasil ya, diskusi bagus. ini. Ya, silakan perwakilannya Ike ya. Yang gambar A itu adalah alat transportasi tradisional. Sumber tenaganya itu yang dihasilkan dari tenaga manusia atau tenaga hewan. Tadi tenaganya berasal dari kuda, Bu. Jadi itu merupakan tenaga hewan. Sedangkan alat transportasi yang di sebelahnya itu alat transportasi modern, dihasilkan dari tenaga mesin yang canggih seperti pesawat, itu dari mesin yang canggih. Terus efektif waktunya, yang tradisional itu lama, Bu. Kita lama sampainya. Terus kalau yang modern itu relatif lebih singkat. Dampak ke lingkungan, lebih ramah lingkungan kalau yang tradisional. Sedangkan yang modern kurang ramah lingkungan karena bisa menghasilkan polusi udara. Bahan bakar, yang tradisional tidak memerlukan bahan bakar, sedangkan yang modern memerlukan penggunaan bahan bakar. Biaya penggunaan tergolong murah, sedangkan yang modern itu mahal. Sekian Bu, presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Itu yang ini, yang komunikasi belum? Yang komunikasi kalau yang ini Bu, yang gambar 1 itu kita itu Bu. Ayo teman-teman dibantu. Bu Ida sama Endang, ayo bantu jawab. Ya. Komunikasi ya, Bu. Yang mana yang belum tadi? Kalau dulu tadi jawab apa? Saya dulu Bu Lilis. Oh iya, maaf Ida, silakan. Belum kelompok saya ya. Saya sekelompok sama Bambang ya? Iya. Ya, nanti ya yang mewakili Bu Lilis. Ya. Saya dulu Bambang. Ya, itu kelompoknya ini ya, Ida ya. Iya, Ida dulu aja. Ida dulu. Ya, Ida nambahin. Ya. Komunikasi. Kalau zaman dulu kan pakai surat, Bu. Lama nyampenya. Kalau sekarang kan sudah ada internet, ada Facebook, ada banyak lah, Bu. Nah, informasi itu cepat nyampenya. Jadi apa ya? Kalau komunikasinya itu cepat terhubung gitu loh, Bu. Itu aja Kak nambahnya. Ya Bu, Bu saya tambahin ya yang untuk komunikasi ya. Lis, tambahin Lis. Iya. Jaringan tempat saya putus-putus, kedengaran nggak di sana? Kedengaran. Ya, saya tambahkan ya Bu ya, kalau menurut kelompok kami, komunikasi itu kalau zaman dulu butuh waktu yang lama Bu, kalau mau menyampaikan sesuatu gitu loh, waktunya lama, biayanya lebih mahal, karena kita kalau mau bertemu seseorang itu butuh biaya Ibu, misalnya itu Ike ada di Jawa nih, saya ada di Sumatera. Jadi kalau saya mau ketemu Ike berarti saya butuh uang yang banyak Bu untuk ketemu. Tapi kalau sekarang saya nggak perlu uang ratusan ribu, saya cuma butuh pulsa aja Bu, 20.000 udah bisa ketemu Ibu Ike lewat dunia maya Ibu. Ya, untuk kelompok saya, untuk yang A transportasi kuno ya, ini kelebihannya tidak ada polusi, kemudian tidak menimbulkan kemacetan, terus bergeraknya itu untuk kelemahannya bergeraknya lambat, jadi lama sampainya, misalnya mau ke Jogja itu membutuhkan beberapa jam, tapi sekarang kalau sudah ada yang modern sudah cepat, sudah 2 jam atau 1 jam gitu. Terus untuk yang komunikasinya kita bisa cepat itu nyambung ke saudara-saudara yang jauh Bu. Misalnya dulu memakai surat lama juga ya, sama teman-teman juga pendapatnya, tapi sekarang sudah bisa menggunakan HP. Itu Bu, dari kelompok saya. Bersama ya pendapat kita ya Bu ya, kelompok kita ya. Ya Ati ya. Iya Lis.
Baiklah, ini ya udah karena saat tadi sudah pada presentasi, semuanya hasilnya sudah pada baik-baik semua. Nah, sekarang Ibu ambil kesimpulannya. Jadi materi kita hari ini kita tentang mempelajari tentang pengaruh pengaruh interaksi antar ruang yang diakibatkan oleh faktor alam, faktor manusia dan teknologi. Jadi untuk kesimpulan untuk hari ini intinya ya Nak ya, intinya dalam pemanfaatan teknologinya canggih, pemanfaatan teknologi kita sebagai manusia dalam memanfaatkan teknologi harus arif dan bijaksana. Dengan kecanggihan teknologi, kita harus bisa memanfaatkan teknologi tersebut dengan baik. Kita ambil positifnya, jangan negatifnya. Kemudian misalnya dengan alat transportasi untuk mempercepat kita kemana-mana, tapi kita juga harus menggunakannya dengan baik agar tidak membahayakan diri kita, apalagi orang lain. Juga media sosial, telekomunikasi juga seperti itu. Dalam memanfaatkan kita harus bijak, jadi yang bermanfaat, jangan sampai merugikan diri kita maupun orang lain. Nah, di sini sampai pelajaran ini ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau ingin ditanyakan yang belum jelas sebelum Ibu akhiri. Jelas, Bu. Sudah jelas, Bu. Alhamdulillah. Jadi kalau sudah jelas semua, baiklah kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya. Untuk hari ini kita cukupkan sekian. Besok materi selanjutnya tentang perubahan yang diakibatkan oleh faktor ekonomi dan selanjutnya akan kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Sekarang Ibu akhiri, tetap semangat anak-anak, peduli lingkungan sama peduli terhadap diri kita, kesehatan ya Nak ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.